Shalom, selamat siang Bapak Ibu MK Candi Mulyo yang kami kasihi. Berjumpa pada siang hari ini di dalam Misbah Keluarga kita. Walaupun di Candi Mulyo kita tidak mengadakan Misbah Keluarga pada siang hari ini, tapi mari kita mau sejenak memuji Tuhan, berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Bila kita juga boleh diberkati melalui persekutuan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, doa kami, Bapak Ibu sehat semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat ya Bapak Ibu semuanya? Puji Tuhan, marilah kita akan memulai persekutuan Misbah Keluarga melalui YouTube ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Sebelumnya, mari Bapak Ibu sekalian kita akan sejenak tundukkan kepala kita dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan siang hari ini kami mengucap syukur atas segala anugerah, kebaikan, dan kemurahan yang Tuhan beri bagi kami, sehingga kami boleh bersekutu di dalam Misbah Keluarga melalui YouTube ini. Kiranya kami juga boleh merasakan sukacita daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan, di saat kami memuji Tuhan, di saat kami menyembah Tuhan, di saat kami merenungkan firman Allah. Hai percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kalau ada di antara kami yang saat ini sedang sakit, ataupun kami yang sedang mengalami persoalan, bila Tuhan akan menjamah kami, menyembuhkan kami, dan memberikan pertolongan yang ajaib bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, kami siap Tuhan untuk bersekutu, memuji dan menyembah, mempermuliakan nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapak sekalian, mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Pujian pertama kita akan naikkan pujian kita seperti rusa, rindu sungaimu. Biar kita boleh memanggil nama Yesus yang adalah segala-galanya bagi kita semuanya. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari angkat tangan bagi sekalian, katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Kau segalanya bagiku, Kau segalanya
segalanya, bagiku kaulah segalanya, kau segalanya bagiku. Mari sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus kaulah segalanya, kami rindu zaman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian juga jiwa kami haus akan Engkau ya Tuhan. Biar kami boleh dipuaskan Tuhan, karena kami boleh bersekutu, kami boleh melihat wajah-Mu Tuhan. Dan kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji, menyembah, mempermuliakan nama Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semuanya mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sekalian, sebelum kita lanjutkan puji-pujian, kita akan sorakkan haleluya, puji Tuhan dan Makaryo. Siap? 1, 2. Haleluya, puji Tuhan, Makarios. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita sekalian. Kita naikkan pujian kita. Hati yang gembira adalah obat. Siap? Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Katakan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Pujian ini mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau saat ini mungkin Bapak Ibu sedang mengalami sakit, mari nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Karena kita percaya bahwa kalau kita punya hati yang gembira, maka itu pasti menyembuhkan kita semuanya. Amin Bapak sekalian. Dan kita mau belajar untuk kita mengiring Tuhan Yesus itu harus sabar dan mantap. Amin Bapak sekalian. Sampai kapan? Sampai pungkasane melebu keraton swarga. Kita naikkan pujian kita, sing sabar lan mantep. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran. Sing sabar lan mantep lebu kraton swarga. Sing sabar lan mantep, sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Amin. Sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran. Sing sabar lan mantep lebu kraton swarga. Sing sabar lan mantep lebu kraton swarga. Sepidang melih. Sing sabar lan mantep lebu kraton swarga.
swarga. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita percaya pada Tuhan Yesus, kita yang mau mengikut Tuhan Yesus, yang mau menerima firman Allah, yang mau melakukan firman Allah, kita pasti mendapatkan keraton swarga. Amin Bapak sekalian. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Allah. Ambillah firman Allah boleh memberkati kita semuanya. Kita naikkan pujian kita. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan dengan iman Bapak sekalian, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari angkat tangan Bapak sekalian, katakan bagi Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Seperti pujian ini mengatakan bahwa hidup kami ditentukan oleh perkataan-Mu ya Tuhan.
Hanya firman-Mu itu Tuhan yang menghidupkan kami sekalian. Hanya firman-Mu itu Tuhan yang akan menuntun kami pada jalan kebenaran, supaya kami boleh menerima kerajaan surga seperti yang Tuhan sudah firmankan kepada kami semuanya. Tuhan Yesus, saat ini kami membuka hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu Tuhan seperti benih yang akan Kau taburkan bagi kami sekalian. Dan bila Tuhan Kau jadikan hati-hati kami Tuhan seperti tanah yang baik, tanah yang siap untuk kami boleh mendapatkan benih yang baik, supaya firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, berakar kuat, sehingga menghasilkan buah-buah yang lebat bagi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Bapa di surga, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biar kami boleh mengerti akan maksud firman Tuhan bagi kami semuanya. Kami siap Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita mau belajar untuk mendengarkan firman Allah. Kita percaya bahwa Tuhan ingin kita semuanya diberkati di dalam kehidupan kita. Bahkan hidup kita, walaupun kita mungkin sudah sepuh, saudara-saudara, tapi kita rindu hidup kita adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Nah, salah satu hal yang membuat hidup kita bisa diberkati oleh Tuhan, bila kita bisa menjaga mulut kita, Bapak sekalian. Ya, di sini pasti kita punya mulut ya. Nah, mulut untuk apa? Untuk berkata-kata. Nah, firman Allah mengatakan bahwa apa yang kita katakan itu bersumber dari hati kita. Ya, firman Tuhan mengatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang yang jahat, dia mengeluarkan kata-kata yang jahat karena perbendaharaan hatinya jahat. Nah, sekalian kita mau simpan dalam hati kita. Hati kita ini ibaratnya sebuah wadah, ya, sebuah tempat. Yuk kita mau isi tempat kita, hati kita ini dengan semua yang baik. Apa itu semua yang baik? Adalah firman Tuhan, Bapak sekalian. Ketika kita mendengarkan firman Allah, kita simpan dalam hati kita, maka kita menyimpan yang baik, dan otomatis seorang yang hatinya baik, perkataannya juga baik. Perkataan yang baik seperti apa? Perkataan yang bisa memberikan semangat bagi orang lain, yang menghibur orang lain, yang menguatkan orang lain. Nah, jadi mari kita mau menjaga perkataan kita, bukan kata-kata yang menyakiti orang lain, bukan kata-kata yang pedas ya, atau mungkin kalau masakan pedas enak, tapi kalau perkataan yang pedas tidak boleh, Pak sekalian ya. Atau mungkin perkataan kita menyinggung, merendahkan orang lain, jangan, Bapak sekalian. Tuhan mau kita bisa menjaga perkataan kita. Nah, sekalian saya akan membacakan firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu bisa membuka di dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, judul perikop ini adalah kasih dan damai. Saya akan membacakan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, saya ulangi, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Saya ulangi sekali lagi, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, sekali lagi saya bacakan, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar
dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Nah, sekalian saya menggarisbawahi pada ayat yang ke-10, di sini dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup. Saya percaya Bapak Ibu di sini ingin mendapatkan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ya, siapa yang tidak mau? Semuanya mau hidupnya diberkati. Nah, bagaimana kita bisa diberkati? Bagaimana hidup kita bisa baik? Ya, dikatakan mau melihat hari-hari baik. Nah, syaratnya adalah ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Ya, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Apa yang jahat? Ya, mungkin yang jahat kita orang bisa menipu ya dengan lidahnya. Ya, orang bisa berkata-kata yang menyakiti orang lain, yaitu dengan lidahnya, dikatakan itu adalah lidahnya jahat. Nah, tetapi orang yang mau diberkati dikatakan ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dia tidak boleh berbuat jahat dengan lidahnya. Nah, jadi kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan, Bapak sekalian. Dan selain yang jahat, kita juga tidak boleh menipu. Ya, siapa di sini yang belum pernah menipu? Siapa? Saya percaya semuanya pasti pernah ya. Ya, ada yang tidak? Oh, ada. Ada yang tidak ngaku ya. Ya, saudara-saudara, kita semuanya pernah menipu ya. Ayat ini mengatakan kalau kita mau melihat hari yang baik, dia juga harus menjaga bibirnya ya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, saudara-saudara, coba saya akan bacakan dalam bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa dikatakan sing sapa arep nresnani urip sarta ngalami dina-dina kang becik kudu mekak ilate, aja nganti kawetu kang ala, sarta mekak lambene tumrap tetembungan kang cidra. Wah, lebih jelas ya, saya ulangi lagi. Sing sapa arep nresnani urip sarta ngalami dina-dina kang becik kudu mekak ilate, aja nganti kawetu kang ala, sarta mekak lambene tumrap tetembungan kang cidra. Wah, ya. Jadi kita harus mekak ilate, kemudian mekak lambene. Nah, jadi kita harus saudara-saudara, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Saudara, bila ucapan kita hanyalah ucapan yang memuliakan nama Tuhan. Dari mulut Bapak Ibu sekalian, dari mulut saya keluar puji-pujian penyembahan yang mengagungkan nama Tuhan. Dari mulut kita semuanya keluar kata-kata yang menguatkan orang lain ya. Suami dan istri saling menguatkan ya, orang tua dan anak satu rumah saling menguatkan, saling menghibur, saling memberkati. Nah, mari Bapak sekalian, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Nah, jadi mulai siang hari ini mari kita mau belajar untuk menjaga lidah kita, menjaga kata-kata kita. Bagaimana itu bersumber dari hati kita semuanya. Kalau hati kita baik, kalau hati kita isinya itu adalah firman Allah, segala sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, maka kata-kata kita pun pasti kata-kata yang baik. Dan orang yang punya kata-kata yang baik, orang yang lidahnya tidak menipu, yang tidak berbuat jahat, dia akan diberkati Tuhan luar biasa. Sebab itu saya mengajak pada siang hari ini semua jemaat MK Candi Mulyo dan siapapun juga yang mendengar renungan ini, mari kita mau belajar untuk menjaga lidah dan mulut kita, perkataan kita, supaya kata-kata kita hanya mempermuliakan nama Tuhan, dan bagi orang lain kita bisa memberkati, menghibur, ya, bisa memberikan kesegaran bagi orang lain, semangat bagi orang lain. Nah, sekalian, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Sebab itu mari kita mau berdoa bersama-sama, minta kuasa Roh Kudus untuk menjamah hidup kita, hati, mulut kita, supaya melalui mulut kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Mari kita akan tundukkan kepala Bapak sekalian. Terima kasih Bapa di surga, melalui renungan firman Allah yang singkat pada siang hari ini kami boleh belajar untuk kami bisa menjaga perkataan kami,
Tuhan ampuni kami jika selama ini kami punya kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kotor sering keluar dari mulut kami, kata-kata yang menyakiti seringkali kami lontarkan kepada sesama kami. Tapi kami mau belajar Tuhan melalui renungan firman Allah yang sudah kami terima pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh menjaga mulut kami Tuhan, supaya kami tidak mengeluarkan kata-kata yang jahat. Kami juga mau menjaga lidah kami Tuhan, supaya kami tidak menipu ya Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk berkata jujur, berkata yang benar, berkata yang sesuai dengan kebenaran ya Tuhan. Supaya melalui kata-kata kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ajarkan kami Tuhan untuk kami lebih dalam mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui hidup kami, nama Tuhan akan semakin dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapak sekalian, kita sudah mendengarkan firman Allah. Bagaimana Bapak sekalian? Saya percaya bahwa kita semuanya pasti dikuatkan dan kita selalu diberikan kemenangan di dalam hidup kita semuanya. Kita cuma mau belajar, saudara-saudara, ini masih ya saudara-saudara kita umat muslim memperingati Hari Raya Idul Fitri, dan melalui Idul Fitri mereka bisa saling memaafkan. Nah, mari kita juga mau belajar untuk saling memaafkan, jangan lagi ada kepahitan di antara kita sekalian, karena kepahitan itu membuat kita menjadi tidak sehat. Nah, ada sebuah kesaksian, seorang ibu dia merasa tubuhnya sakit sekalian, dia merasa tubuhnya tidak enak, dan dia pergi ke dokter. Dia mau cek sakit apa, dan ketika dokter cek ya dengan alat-alat kedokteran, ternyata ibu ini tidak sakit Bapak sekalian, tetapi ibu ini dia mengalami sakit, ya dia merasa ada sakit, ada sesuatu yang membuat dia sakit, saudara. Dan akhirnya ketika dokter dia tidak puas dengan dokter, dia pergi ke seorang hamba Tuhan dan dia konsultasi, dia minta didoakan. Nah ternyata apa Bapak sekalian? Yang membuat ibu ini sakit karena dia masih menyimpan kepahitan di dalam hatinya. Dia masih membenci orang yang sudah merugikan dia dan dia belum mengampuni. Dan hamba Tuhan ini menasihatkan supaya ibu ini melepaskan pengampunan, ya, memberikan pengampunan dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahannya. Nah, ternyata kesaksian ibu ini, seorang yang punya kepahitan, seorang yang masih dendam, seorang yang masih ingin membalas orang lain, dia hidupnya tidak happy, hidupnya tidak senang sekalian. Hidupnya seperti tidak sakit tapi merasa sakit. Nah, apakah Bapak Ibu ingin seperti ibu ini? Kesaksian ibu ini tidak, saudara. Tapi ketika hamba Tuhan ini menasihati ibu harus mengampuni, maka ibu ini belajar. Dia mengampuni, dia mendoakan. Dan akhirnya apa, saudara? Dia disembuhkan sekalian. Mujizat terjadi. Bukan karena obat, tetapi karena ibu ini bisa melepaskan pengampunan. Nah, melalui kesaksian ini mari kita mau belajar untuk membuang kepahitan juga dari hidup kita sekalian, agar kita juga boleh mengalami kesembuhan di dalam hidup kita sekalian. Amin, Bapak sekalian. Nah, saya rindu untuk berdoa bagi Bapak sekalian. Mungkin pada hari Jumat yang akan datang kita sudah kembali ya, untuk MK di Candi Mulyo bisa berjalan seperti sedia kala, seperti yang dulu ya Bapak sekalian. Kita mau lebih aktif lagi, lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan Yesus ya. Supaya kita boleh membawa hidup kita untuk lebih banyak mendengarkan firman Allah. Kita juga akan berjumpa pada hari Minggu besok di Griya Panembah Magelang, Gereja Kristus Penebus. Kita mau berbakti dalam ibadah kita hari Minggu dimulai jam 7:30 pagi. Kita mau terima firman Allah juga perjamuan kudus. Bila melalui tubuh dan darah Yesus kita juga boleh mengalami mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Nah, sekarang saya ingin mendoakan bagi Bapak sekalian. Mungkin ada yang sedang sakit, mungkin ada yang sedang mengalami persoalan, mungkin ada yang mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari Bapak sekalian, mari kita mau angkat tangan kanan kita ke atas, kita mau taruh tangan kiri kita di jantung kita, di dada kita, atau apapun yang sedang mengalami sakit, mari kita mau angkat tangan kita kanan kita ke atas.
Kita mau taruh tangan kiri kita di dada kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan siang hari ini kami boleh bersekutu di dalam misbah keluarga ini, walaupun kami tidak bisa bertemu secara seperti biasanya, tetapi kami bertemu dalam media YouTube ini ya Tuhan. Tapi kami sudah memuji Engkau, bersuka cita Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahkan kesaksian dari Ibu tadi Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, kami boleh mengampuni saudara-saudara kami semuanya. Mari Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, bila ada di antara Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit pada tubuh mereka, apapun penyakit yang ada pada tubuh kami Tuhan, yang ada di luar tubuh kami ataupun penyakit dalam Tuhan, Bapa, kami mengangkat tangan kanan kami ke atas, kami taruh juga tangan kiri kami di jantung kami Tuhan, dan kami berseru dengan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, bila bilur-bilur Yesus dan darah Yesus menyembuhkan kami sekalian, yang sakit disembuhkan, dipulihkan, dan diberikan kekuatan yang baru daripada Engkau. Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan, mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami masalah, persoalan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun juga Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan pembukaan jalan yang ajaib. Tuhan memberikan mujizat kepada kami sekalian. Ayo percaya Tuhan, tangan-Mu terulur untuk menolong kami sekalian. Ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan, maka Kau turun tangan untuk menyelesaikan segala persoalan kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sekarang akan angkat kedua tangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan menyinari Bapak Ibu sekalian dengan wajah-Nya dan memberikan kepada Bapak Ibu sekalian kasih karunia. Tuhan, Kau memberkati setiap kami semua yang sudah bersekutu dalam misbah keluarga ini Tuhan. Kau memberkati keluarga kami, Kau memberkati usaha mata pencarian kami, Kau memberkati kehidupan kami, kesehatan kami, anak cucu kami dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, dan kembali kami juga boleh berbakti kepada Engkau Tuhan pada hari Minggu besok di Gereja Pandemah Magelang Tuhan. Untuk kami boleh bersuka cita, ataupun dalam misbah keluarga di Candi Mulyo pada hari Jumat yang akan datang. Bila kami semuanya juga diberikan kekuatan, kesehatan, untuk kami boleh terus setia berbakti kepada Engkau. Terima kasih Bapak sekalian. Tuhan, Kau memberkati sekalian Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan yang ajaib yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semuanya mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan sekalian. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita bersuka cita ya, karena Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita sekalian. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa di rumah, tetap banyak memuji Tuhan, tetap mengucap syukur. Dan kita akan berjumpa kembali pada hari Minggu besok di Gereja Pandemah Magelang, dan juga pada hari Jumat besok dalam MK di Candi Mulyo. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, selamat siang semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.